Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Setiawan SPDI dari UPT SDN 20 Tambang, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut video pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Bagaimana cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui, memetakan, dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. 4. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar atau manajemen kelas yang efektif. 5. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Tiga aspek kebutuhan belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, yang mana dalam hal ini guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan tingkat penguasaan murid terhadap suatu materi. Kedua, minat murid. Setiap murid pasti berbeda-beda berkenaan akan hal minat. Minat adalah salah satu motivator penting murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berkenaan dengan minat ini berkaitan dengan apa yang menjadi kesukaan murid, apa yang menjadi ketertarikan oleh murid, kemudian perhatian yang seperti apa yang dibutuhkan oleh murid. Yang keempat, murid merasa dilibatkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Inilah yang merupakan indikator minat belajar murid. Profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Gaya belajar. 4. Kecerdasan manajemen. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut. Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal tentang suatu materi. Yang ketiga, mereview dan merefleksi terhadap praktek pengajaran. 4. Koordinasi dengan guru sebelumnya. Kalau sekarang anak tersebut atau murid tersebut berada di kelas 4, kita berkoordinasi dengan guru kelas 3 dan guru-guru mata pelajaran yang pernah mengajar murid tersebut.
Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya berkenaan dengan kemampuan memahami murid dalam suatu mata pelajaran. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Tiga tahapan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. Dua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pada tahap diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang akan diajarkan, seperti materinya bisa berupa artikel, buku, video, audio, dan jurnal. Berkenaan konsep atau keterampilan yang akan dipelajari berdasarkan kurikulum. Kedua, tahap diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid memahami, berlatih, atau mencobakan dalam hal memaknai sebuah konten dengan cara membedakan proses yang mesti dijalani murid. Anak yang gaya belajarnya visual bisa dihadapkan dengan sebuah gambar, video, dan anak yang gaya belajarnya auditori melalui rekaman suara berkenaan dengan materi yang dipelajari, dan anak yang kinestetik bisa melalui mencobakan atau melakukan sebuah proses sehingga anak tadi bergerak, melakukan, dan mencobakan. Dan yang terakhir, tahap diferensiasi produk, yang mana pada tahap ini bukti yang menunjukkan apa yang telah dipelajari murid, baik itu berupa produk, hasil latihan, penerapan, atau pengembangan dari suatu materi yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4 dengan modul 2.1. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 ini adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan murid atau pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, agar kebutuhan murid dapat terpenuhi. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang efektif sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 ini. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1
dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus terbentuknya budaya positif dalam bentuk keyakinan kelas agar pembelajaran menjadi bermakna dengan penerapan budaya positif tersebut. Demikian pemaparan antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.